Halo Smart Learner, kembali lagi dengan saya Tinton dari SLA Academy. Pernah nggak sih teman-teman bertanya-tanya gitu ya, gimana sih caranya untuk bisa mengembangkan bisnis dengan modal yang terbatas? Nah, hari ini kita bakal diskusiin tentang hal tersebut, yaitu gimana caranya kita bisa ngembangin bisnis dengan modal yang terbatas. Nah, untuk nyari tahu tentang hal tersebut, kita bakal ngelihat dari studi kasus, jadi lebih praktikal gitu ya, yaitu dari studi kasusnya GoPro yang didirikan oleh Nick Woodman. Kenapa saya ngambil kasus ini? Karena menurut saya ini kasus yang menarik gitu. Jadi kalau orang-orang itu ngembangin bisnisnya itu secara domestik dulu, secara lokal dulu, GoPro ini kebalikannya. Dia ngembangin bisnis secara internasional dulu, baru kemudian secara lokal. Dan kenapa ini ada hubungannya dengan hal tadi yang kita tanyain gitu ya, gimana cara ngembangin bisnis dengan modal yang terbatas. Jadi ternyata GoPro mengembangkan bisnis secara internasional itu ada alasannya. Ini pun jadi salah satu rahasia suksesnya mereka menurut Nick Woodman. Jadi apa rahasianya? Jadi Nick Woodman ini punya modalnya terbatas. Dan dia kemudian pelajarin bisnisnya. Gimana nih ya caranya gue bisa ngembangin GoPro dengan modal gue yang ada saat ini. Dan ternyata setelah dia pelajarin seluk-beluk bisnisnya, ternyata proses cash flow-nya adalah kalau dia ngembangin bisnis internasional terlebih dahulu, dia bisa dapat pembayaran terlebih dahulu dari konsumen internasionalnya, bahkan sebelum tagihan dari pabriknya itu jatuh tempo. Jadi prosesnya seperti ini. Nick Woodman memesan bentuk kamera memproduksi ke pabrik gitu ya. Kemudian pabrik itu memunculkan atau menerbitkan invoice. Dan invoice-nya ini jatuh tempo dalam jangka waktu sebulan. Nah, kemudian barang-barang ini kemudian dijual oleh Nick Woodman dan dia mendapatkan pembayaran di muka. Jadi dia sudah dapat uang duluan sebelum bahkan itu jatuh tempo di pabriknya. Gitu. Jadi hal ini kan kemudian yang kemudian dijadikan oleh Nick Woodman modal untuk ngembangin bisnisnya dan juga ngembangin bisnis di domestiknya. Di domestik gitu. Domestiknya ya ampun saya salah sebut mulu nih. Nah, kemudian jadi apa yang jadi rahasianya yaitu adalah kalau teman-teman punya modal terbatas tapi pengen mengembangin bisnis, maka teman-teman harus cari tahu bagaimana proses cash flow di bisnis tersebut. Nah, karena kalau di recruitment ini sendiri dia melawan logika bisnis tradisional di mana sebenarnya harus ngembangin bisnis, nguatin akarnya dulu di bisnis domestik gitu ya, domestik mulu nih, dan kemudian baru ngembanginnya secara global. Tapi ini malah kebalikannya karena cash flow-nya tuh lebih menguntungkan kayak gitu. Nah, cash flow ini denyut nadinya bisnis gitu. Teman-teman harus megang uang biar bisa jalan bisnis dengan lebih baik gitu. Nah, itu mungkin sharing dari saya untuk hari ini. uh, Tantangannya mungkin saat ini kalau buat bisnis online kayak saya dari sisi cash flow gitu ya, kalau ngeliat dari studi kasusnya Nick Woodman adalah karena sekarang ada model COD gitu ya di bisnis online. Nah, di bisnis online dengan proses pembayaran COD ini lumayan berat loh. Kenapa? Karena cash flow-nya berat. Dimana kita harus ngebayarin dulu dan mungkin baru dapat uangnya itu seminggu atau 2 minggu kemudian. Ini tantangan sih buat para bisnis online saat ini karena adanya proses pembayaran COD ini gitu. Nah, menurut teman-teman sendiri ada hal lain nggak ya yang bisa kita lakuin untuk bisa mengembangkan bisnis kita dengan modal yang terbatas? Kita diskusi yuk di kolom komentar.